Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Afadilah dengan NIM C1C020100 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI, di mana pokok bahasannya yaitu cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Baiklah, materi yang pertama yaitu sistem perpajakan. Pengertian sistem perpajakan adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk memungut pajak atau menarik pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Sistem pemungutan pajak menurut Mansuri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Official Assessment System. Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan dan menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada aparat pemungut pajak. Yang kedua, Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan dan menghitung besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak. Yang ketiga, Full Self-Assessment System yaitu suatu sistem perpajakan di mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung. Yang keempat, Semi Full Assessment System yaitu sistem perpajakan yang menggabungkan antara self-assessment dan official assessment. Kemudian menurut Syafri Nurmanto berpendapat bahwa terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak penghasilan, yaitu yang pertama Official Assessment System, kedua Self Assessment System, dan yang ketiga Withholding Tax System. Withholding Tax System adalah suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiga diberi kepercayaan atau kewajiban untuk diberdayakan atau empowerment oleh undang-undang perpajakan untuk memotong pajak penghasilan dengan tarif tertentu dari penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak. Materi selanjutnya adalah tarif pajak. Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak yang terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis-jenis tarif pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama, tarif pajak proporsional atau proportional flat tax rate adalah pengenaan pajak dengan tarif dalam presentasi tertentu dengan tidak melihat perubahan pendapat individu. Dengan kata lain, berapapun jumlah kemampuan seorang wajib pajak, jumlah pengenaan tarif pajaknya sama. Kedua, tarif pajak progresif atau progressive tax rate adalah pengenaan pajak dengan tarif meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan individu. Dengan kata lain, jumlah pendapatan yang lebih besar yang diterima oleh wajib pajak akan diterima tarif yang lebih besar pula. Ketiga, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif yang berupa jumlah yang tetap atau sama besarnya terhadap berapapun jumlahnya yang menjadi dasar pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak terutang tetap. Keempat, tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah nilai persentasenya semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Materi selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgetary. Fungsi anggaran merupakan sumber pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.
Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan. Pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk hal yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri yang dikurangi dengan pengeluaran rutin. Untuk tabungan pemerintah, untuk tabungan pemerintah perlu ditingkatkan setiap tahunnya, menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Dan peningkatan akan tabungan pemerintah ini diharapkan juga dapat berasal dari sektor pajak. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Melalui kebijakan pajak dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat. Sekian pembahasan materi perpajakan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.